matal rambut Zia lepek. Sepulang dari mall, anaknya yang ganteng itu mengajak dia pergi ke taman kota. Miko berjalan dengan aura wajah gembira. Anak itu sedang duduk di kursi taman sambil memakan es krim. Dia sedang mengamati beberapa anak yang sedang bermain dengan orang tuanya. Besok kalau Dedi libur kita kesini lagi ya, Ma. Aku mau main bola bareng Dedi, ucap Miko, sambil tersenyum. Bola salah satu anak laki-laki yang main di ujung sana menggelinding hingga mengenai bawah kaki Zia. Anak laki-laki itu berlari menghampiri Zia dan Miko. Dengan bibir tersenyum, Zia berlutut di depan anak lelaki itu. Dia mencoba mensejajarkan tingginya dengan tinggi anak itu. Terima kasih, Tante, ucap anak itu ketika Zia memberikan bolanya. Zia mengangguk, lalu mendongak ke atas ketika merasa ada orang menatapnya. Anaknya, Mbak, tanya perempuan yang kira-kira berumur 28 tahun. Zia mengangguk dengan bibir tersenyum. Main sama aku yuk, ajak anak lelaki itu. Emang boleh? Tanya Miko, ragu. Boleh dong, boleh kan, Pak? Tanya anak laki-laki yang mungkin seumuran Miko. Tentu boleh, sayang. Ayo main ke sana, kita permisi Mbak. Ayah dari anak lelaki itu menggandeng Miko dan anaknya sendiri menuju tengah-tengah taman. Nikah muda ya, Mbak? Tanya perempuan yang sepertinya ibu dari anak laki-laki tadi. Lia, begitulah. Jawab Zia malu-malu. Memang begitu kan? Dia menikah muda kan? Dia menikah saat umur 23 tahun, sedangkan Edwin umur 30 tahun minggu depan. Pantas anaknya sudah besar, balasnya sambil tersenyum maklum. Zia meringis, haruskah dia menjawab jika itu adalah anak tirinya? Atau dia menjawab, kalau dia menikah dengan Duda? Please deh, ya, itu bukanlah sebuah kebanggaan yang harus dia umbar. Setelah mengobrol ringan dengan sepasang suami istri yang baru dia temui, Zia melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam rumah. Saking senangnya bermain bola, Miko sampai sulit untuk diajak pulang. Dan ya, akhirnya mereka berdua pulang sore deh. Zia memincingkan matanya ketika tidak mendengar suara suaminya. Tumben sekali suaminya itu belum pulang. Bukannya hari Sabtu itu pulang cepat. Mas Edwin belum pulang, Mbok? Tanya Zia, sambil memberikan segelas air putih kepada sang anak. Belum, Mbak. Kena mancat mungkin. Jawab Mbok Jum, kurang yakin. Zia mengangguk, lalu mengeluarkan benda canggih dari tes kecilnya. Tit, nada tunggu handphonenya membuat Zia sedikit kesal. Tidak biasanya suaminya seperti ini. Nada dering tadi berubah menjadi suara berat laki-laki setelah hampir 1 menit lamanya Zia menunggu suaminya mengangkat panggilan teleponnya. Halo, ada apa? Zia mendengus. Suara di seberang sana terdengar pelan. Seperti enggan mengganggu orang lain yang sedang istirahat. Di mana? Kenapa belum pulang? Ini udah jam 17 loh mas. Bukannya setiap hari Sabtu kantor pulang cepat. Kamu mampir kemana? Apa jalanan ibu kota semancat itu? Atau mungkin mas lupa jalan pulang? Sebuah pertanyaan beruntun Zia berikan kepada suaminya. Biar gendang telinga lelaki itu rusak mendengar suara cemprengnya. Salah sendiri dia membuatnya khawatir. Tenang sayang, aku sedang ada di rumah sakit. Maaf ya sudah membuat kamu cemas dengan tidak mengabari kamu dulu. Mungkin aku pulang agak malaman. Rumah sakit. Zia mencoba mencerna kata rumah sakit yang keluar dari bibir suaminya. Jantungnya berdetak cepat, dia seakan tidak lagi bisa menghirup oksigen, tangannya benar-benar gemetaran. Apa jangan-jangan, kamu kenapa? Kecelakaan. Aku kesana sama Miko ya. Zia mencoba mengontrol dan menenangkan dirinya. Sendiri yang sedang cemas memikirkan keadaan suaminya. Edwin diam, bahkan lelaki itu seperti membisu. Mas, tenanglah, aku sedang menunggu Hesti di rumah sakit. Aku harus mengurus administrasi, teleponnya aku tutup. Sampai ketemu di rumah sayang. Tut, sambungan telepon terputus begitu saja. Hesti, bukannya dia. Tuh, Zia melepaskan handphone miliknya hingga membentur lantai. Kepalanya tiba-tiba pusing, dan semuanya gelap, hanya suara Mbok Jum dan Miko yang remang-remang dia dengar. Mama, teriak Miko sambil menangis. Dia mengguncang tubuh Zia yang sudah tidak sadarkan diri. Mbak Zia gak apa-apa. Mbok Jum menepuk-nepuk pelan pipi kiri Zia. Dia merasa sangat panik ketika Zia tidak juga sadarkan diri. Mina, Sasa, panggil Mbok Jum, berteriak. Mbak Mina yang sedang membersihkan kolam renang, dan Mbak Sasa yang sedang menyapu halaman belakang berlari menghindari Mbok Jum. Ini Mbak Zia kenapa Mbok?
Tanya Mbak Sasa, panik. Mbok juga gak tahu, dia pingsan setelah teleponan. Sama Tuan, coba kamu telepon Tuan pakai handphonenya Mbak Zia yang tergeletak di lantai itu. Bilang sama Tuan bahwa istrinya pingsan. Suruh Mbok Jum, panik, Mbak Sasa mengangguk, dia menekan tombol hijau pada nomor majikannya. Namun yang menjawab adalah seorang perempuan, operator. Gak diangkat Tuan, tanya Mbak Mina, cepat. Mbak Sasa mengangguk pelan. Telepon Bu Emma, suruh dia ke sini sama suaminya. Lanjut Mbak Mina, tapi Tuan Kevin itu dokter bedah. Jawab Mbak Sasa, kesal. Dokter bedah juga bisa tahu penyakit orang sedikit-sedikit. Sama-sama dokter kan. Saking paniknya Mbak Sasa mencoba menuruti ucapan Mbak Mina yang terdengar konyol. Dokter bedah disuruh ngobatin orang pingsan. Ah, masa bisa? Mbak Sasa menekan nomor handphone Emma, dia berjalan mondar-mandir di depan meja makan. Miko terus menangis sambil memeluk Zia. Halo, Zi. Mbak Sasa senang bukan main ketika panggilan itu dijawab oleh Emma. Halo, Bu. Ini saya Sasa, pembantunya Mbak Zia dan Tuan Edwin. Tolong Bu Emma kesini sama Tuan Kevin, Mbak Zia pingsan. Ucap Mbak Sasa, sangat panik. Dia bersyukur Emma mengangkat panggilan teleponnya dengan cepat. Apa, kakak ipar saya pingsan? Edwin, duda sok kegantengan itu di mana? Tuan belum pulang, Bu. Bagaimana mungkin dia belum pulang? Ini hari Sabtu, harusnya dia sudah sampai rumah. Dasar tua, bangka, tut. Panggilan telepon terputus dengan sepihak. Sebelum terputus, Mbak Sasa sempat mendengar umpatan keluar dari adik majikannya. Bagaimana? Tanya Mbak Mina. Kayaknya Bu Emma akan ke sini. Edwin membiarkan istrinya itu meneleponnya kembali. Dia tidak mengangkatnya. Paling istrinya cuma mau marah-marah kepadanya karena dia di rumah sakit bersama Hesti. Ini semua karena Emma, istrinya jadi tahu nama mantan istrinya. Setelah mengurus biaya administrasi, Edwin berjalan ke ruang UGD. Dia sedang menunggu Hesti yang terbaring di ruang unit gawat darurat. Emma langsung menyeret suaminya datang ke rumah kakaknya ketika suaminya baru pulang dari rumah sakit. Bahkan dia menitipkan Jeo ke rumah tetangganya. Anaknya itu pasti akan rusuh ketika bertemu dengan Miko. Sepertinya istri kakak kamu itu sedang hamil. Aku tidak menemukan gejala atau penyakit apapun di sana. Jawab Kevin, ragu. Perlu dia ingatkan, dia ini adalah dokter bedah, memeriksa orang yang sedang hamil bukanlah keahliannya. Yang benar, coba periksa lagi. Emma memukul pelan pundak suaminya. Kalau kurang yakin ya cek sendiri ke dokter kandungan. Aku itu dokter bedah sayang, ya kalau. Tebakanku meleset, itu bukan kesalahanku. Karena ini bukan keahlianku. Tapi menurutku Mbak Zia memang benar-benar hamil. Emang gak sia-sia Mbak Zia dan Edwin olahraga tiap malam. Bibit Edwin adalah unggul. Baru beberapa tendangan langsung jadi. Ucapan ambigu itu keluar dari bibir Kevin, bibit. Mbak Zia hamil. Duda tua bangka itu pasti tidak membiarkan kakak iparku beristirahat untuk melayani nafsunya. Batin Emma, mulut dijaga, di depan ada bocah. Emma melotot ke arah suaminya, Zia hanya diam dengan